Pembangunan markas komando gabungan berbasis pulau. Bagaimanapun, Indonesia sangat mudah diserang. Musuh tinggal pilih mau mendarat di pesisir pantai sebelah mana, atau ingin menghancurkan kota pusat militer yang mana dulu. Apalagi saat ini pusat militer kebanyakan ada di Jawa. Pulau Jawa lebarnya hanya 200 km saja. Jika ditarik garis lurus dari pesisir Laut Jawa hingga pesisir selatan Jawa. Jika ada kapal perang atau kapal selam yang berada di luar zona ekonomi eksklusif (ZEE), meluncurkan rudal jelajah Tomahawk, maka akan dengan mudah hancurkan kota manapun di Pulau Jawa. Hanya dalam waktu 10 menit. Untuk pengecohan dan memastikan tingkat keberhasilan serangan. Biasanya tiap serangan ada 4 rudal yang diluncurkan untuk menghancurkan titik strategis. Kapal perang mampu meluncurkan 12 rudal dalam sekali peluncuran. Dan butuh waktu 15 menit hingga silo terisi kembali. Itu artinya setiap jam, kapal perang musuh bisa menghantam 12 kota atau titik militer strategis. Seperti sistem pertahanan udara, pusat radar, landasan terbang, pelabuhan, gudang amunisi, dan titik penting lainnya. Apabila konsentrasi alutsista dan komando berada di Pulau Jawa, maka hanya dalam 24 jam saja, militer Indonesia sudah dilumpuhkan. Hanya menyisakan pasukan organik dengan peralatan tempur ringan dan hanya didukung kendaraan lapis baja dan sedikit tank berat. Dengan kondisi seperti itu, militer Indonesia akan mudah ditaklukkan dalam hitungan hari. Meskipun setelah itu perlawanan gerilya akan terus berjalan. Kondisi akan sangat berbeda jika ada pusat komando gabungan yang ditempatkan di beberapa pulau besar. Potensi kehancuran akan lebih lambat. Musuh perlu mengepung dahulu Indonesia dari berbagai arah. Dan hal ini tentu akan mudah diprediksi pergerakannya oleh intelijen militer, bahwa ada beberapa alutsista negara lain yang mengepung Indonesia dan berpotensi jika menyerang akan bisa menghancurkan titik-titik strategis. Di Kepulauan Riau dibangunnya pusat komando militer wilayah Sumatera dengan didukung beberapa skuadron udara, beberapa gugus armada laut dan tentunya beberapa batalion pasukan. Termasuk di dalamnya pasukan khusus lintas Matra. Demikian juga di sekitar pesisir ibu kota Nusantara, pesisir selatan Kalimantan, di Sulawesi titik ideal berada di Kendari Sulawesi Tenggara, di Kepulauan Nusa Tenggara. Titik terbaik di pesisir kota Bima Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Pulau Papua, bagusnya pusat komando berada di pesisir Fakfak. Dari masing-masing pusat komando ini, terdapat gabungan dari ketiga matra. Ada pasukan angkatan darat lengkap. Ada pasukan udara yang didukung skuadron tempur dan skuadron angkut. Ada pasukan laut yang berada dalam armada kapal perang dan kapal selam. Ibaratnya tiap pusat komando seperti kekuatan sebuah negara. Jadi Indonesia itu ibaratnya sebuah wilayah aliansi mirip NATO yang beranggotakan beberapa negara pusat komando yang menyerupai negara anggota. Setiap anggota militer dari masing-masing pusat gabungan wajib melakukan rotasi yang ditujukan untuk penguasaan medan di seluruh wilayah Indonesia. Juga tiap pusat komando harus rutin melakukan latihan perang, agar siap pakai dan telah familiar dengan wilayahnya sendiri. Karena Indonesia negara kepulauan, maka fokus kekuatan ada di skuadron udara dan armada laut, di mana armada laut menjaga di depan, di batas ZEE, dengan dukungan patroli udara. Kemudian Angkatan Udara memperbanyak drone pemantau udara yang dilengkapi radar pengawasan, yang melayang statis 24 jam. Dengan menggunakan faktor ketinggian, maka radar mampu memantau lebih jauh. Sedangkan kapal selam kelas Nagapasa bertugas sebagai armada patroli bawah air, yang mengawasi pergerakan di tapal batas ZEE di setiap laut antar pulau. Ditempatkan kapal selam serang yang dilengkapi rudal jarak menengah dan rudal balistik, yang bertujuan melakukan serangan balasan. Setiap pusat komando berkewajiban menjaga batas luar dari masing-masing pulau. Semisal pusat komando di Fakfak, maka utara wilayah Maluku hingga utara Papua menjadi tanggung jawabnya. Demikian juga selatan Papua hingga selatan Nusa Tenggara Timur. Adapun logistik militer, seperti rudal, kendaraan peluncur roket dan juga tank kelas berat, selain disimpan di gudang penyimpanan di darat, juga digunakan kapal angkut yang disamarkan sebagai kapal logistik komersial dan posisi kapal selalu berpindah untuk menghindari pemantauan satelit musuh. Tiap pusat komando memperoleh doktrin yang sama. Harus mampu bertahan sendiri dari serangan musuh. Hingga datangnya pasukan bantuan. Sumber pasukan bantuan merupakan sebuah satuan khusus yang bukan dari penarikan pasukan di pusat komando lainnya. Jika diambil dari pusat komando lainnya,
maka akan terjadi kerapuhan dan jadi titik lemah juga sehingga musuh bisa masuk dan menguasai pusat komando tersebut. Pasukan bantuan ini berbentuk pasukan reaksi cepat yang memiliki semua alutsista lintas matra. Pasukan reaksi cepat ini juga tidak memiliki markas tetap dan selalu berpindah dengan status rahasia. Apabila ada konsentrasi militer dari negara tetangga, maka pasukan reaksi cepat akan mendekat ke pusat komando yang paling dekat dengan konsentrasi militer negara tetangga. Bagaimanapun canggihnya alutsista musuh, akan tetap bisa dipantau, karena pencitraan satelit sangat membantu. Pola serangan pada perang modern dimulai dengan dari jet tempur atau kapal selam. Peluncuran rudal jelajah yang terbang rendah agar tidak terpantau radar. Diluncurkan jauh dari batas kedaulatan sebuah negara. Targetnya penghancuran titik strategis lainnya. Maka fungsi patroli kapal perang dan kapal selam di batas ZEE menjadi sangat penting untuk peringatan dini. Saat ini banyak negara yang memilih kuantitas dan tidak lagi berdoktrin kapasitas. Tidak membutuhkan kapal perang berukuran besar. Anggaran untuk membuat satu kapal destroyer bisa untuk membuat beberapa kapal cepat rudal. Setelah ada peringatan ancaman dari kapal patroli perbatasan ZEE, maka kapal cepat rudal akan melepas rudal sebanyak-banyaknya menuju titik musuh. Atau pencegatan rudal. Kapal cepat rudal mampu membawa 6 silo yang diisi rudal jelajah menengah atau rudal balistik. Perang modern bertumpu kepada banyaknya rudal yang mampu diluncurkan dan kemampuan mendeteksi potensi serangan lebih awal. Drone pengawasan udara harus diperbanyak. Setiap drone akan mampu mengawasi hingga 350 km di luar wilayah ZEE, yang mengawasi pergerakan di tapal batas ZEE, di setiap laut antar pulau. Ditempatkan kapal selam serang yang dilengkapi rudal jarak menengah dan rudal balistik, yang berperan melakukan serangan balasan. Setiap pusat komando berkewajiban menjaga batas luar dari masing-masing pulau. Semisal pusat komando di Fak-Fak, maka utara wilayah Maluku hingga utara Papua menjadi tanggung jawabnya. Demikian juga selatan Papua hingga selatan Nusa Tenggara Timur. Postur militer Indonesia yang berbasis pertahanan kepulauan sangat ideal dan sangat menyulitkan bagi negara musuh. Mulai saat ini, doktrin militer Indonesia harus dialihkan dari kekuatan darat ke doktrin kekuatan laut dan udara. Jaya selalu Nusantara.